Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga saat ini teman-teman masih sehat dan juga masih semangat ya untuk menjalani hari dan juga mendengarkan materi-materi yang gak kalah penting dan gak kalah keren untuk kita simak dan kita terapkan gitu ya. Dan saat ini izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Zodi Oscar. Teman-teman bisa panggil aku Zodi. Di sini aku diberikan amanah atau tugas untuk sharing ke teman-teman mengenai design thinking. Mungkin lanjut aja, next. Oh ya, sebelum aku mulai, nanti kalau misalnya teman-teman merasa aku nyampainya terlalu cepat atau kurang jelas, teman-teman bisa ya langsung interupsi dengan unmute aja atau ketik di chat box. Jadi biar sama-sama enak dan aku bisa mastiin teman-teman juga paham tentang design thinking gitu. Mungkin lanjut, ini outline-nya nanti akan dijelasin mengenai era VUCA, wizard problem, pengertian design thinking, tahapan design thinking, dan nggak bakalan jauh-jauh dari ini. Next aja. Nah, untuk era VUCA sendiri, pernah nggak sih teman-teman itu memperhatikan perkembangan zaman gitu? Kita eh, pasti merasa bahwa perkembangan zaman itu eh, nggak bisa kita prediksi dan sangat cepat kan perubahannya. Kita ambil aja contohnya di teknologi telekomunikasi aja gitu. Di tahun 2000-an awal, orang itu berkomunikasi dengan menggunakan telepon kabel gitu. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon eh, handphone yang bisa SMS, kemudian berkembang lagi yang ada kameranya, kemudian berkembang lagi menjadi smartphone yang punya berbagai macam aplikasi dan juga fitur. Dan smartphone pun terus berkembang lagi kan gitu. Dan oleh sebab itu makanya sekarang itu kita berada di era disrupsi atau era VUCA namanya. VUCA itu terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sesuai dengan namanya, era VUCA itu adalah era di mana perubahan itu sangat cepat, tidak terduga, dan tingginya kompleksitas dan juga banyak ambiguitas. Seperti itu. Next, Pak Yufi. Nah, di era VUCA itu sendiri juga kita pasti menemui berbagai macam masalah atau problem gitu ya. Nah, nama masalahnya itu kita namain sama wicked problem. Apa sih wicked problem? Wicked problem itu adalah suatu permasalahan yang sangat rumit dan saling berkaitan. Tapi bukan cuma sebatas itu, teman-teman. Masalah di sini adalah masalah yang juga kita nggak tahu nih mana awalnya, mana tengahnya, dan mana akhirnya gitu. Jadi kita sulit untuk mendefinisikan masalah. Dan perlu kita ketahui juga dalam menghadapi wicked problem itu, tidak ada solusi yang benar atau salah gitu teman-teman. Jadi yang ada itu adalah apakah solusi yang kita tawarkan itu udah fit dengan masalahnya atau enggak. Terus yang kedua itu tidak ada solusi yang final. Itu berarti bahwa solusi yang kita gunakan sekarang ini bukan berarti solusi yang akan kita gunakan sepanjang waktu. Bisa aja akan berubah sesuai dengan masalah yang kita hadapi kondisinya. Kemudian yang ketiga ada tidak ada formula yang penyelesaian yang pasti. Ini maksudnya adalah nggak ada em, banyak cara kita untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan seperti matematika yang satu tambah satu sama dengan dua, tapi ibarat kata pepatah yang banyak jalan menuju Roma. Berarti banyak solusi yang bisa kita gunakan. Next. Nah, ini ada contoh salah satu masalah yang mungkin terjadi dan memang sudah terjadi. Itu ada suatu truk yang berjalan di bawah jembatan atau jalan, kemudian kontainernya itu nyangkut gitu kan. Dan di sini aku mau minta bantuan teman-teman untuk kasih ini deh solusi. Bisa bantu aku untuk ketik di chat box solusinya apa nih kira-kira kalau dari teman-teman. Aku tunggu ya 30 detik. Ini udah ada Kak Fuad, dia bilang mencari jalan alternatif mungkin Kak. Ya benar bisa jadi gitu kan. Tapi kan ini dalam kondisi dia tersangkut. Tuh. Tapi jawaban dari Kak Fuad udah bagus gitu, udah bisa jadi salah satu solusi yang bisa kita gunakan. Itu kan preventif. Ada lagi? Oke, ini dari Kak Rizdiana, emergency call Kak. Nah ini juga benar nih, juga salah satu solusi yang bisa digunakan gitu. Dan terima kasih Kak Fuad sama Kak Rizdiana atas jawabannya.
Jadi benar nih, ya, jawaban dari Kak Fuad sama Kak Ristiana ini sudah benar. Dan balik lagi dari pengertian dari wicked problem tadi. Sebenarnya solusi itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah kan. Tapi apakah solusi itu sudah fit sama masalahnya atau enggak. Dan dalam contoh kasus ini, eh, solusinya itu adalah kita coba kempeskan bannya, kemudian kita, seperti Kak Rizdiana tadi, kita panggil emergency call, kemudian kita derek ke pinggir supaya bisa diberikan penanganan seperti itu. Dan ini ada jawaban dari Kak Rizal juga. Lanjut Kak, sudah terlanjur rusak. Ya bisa jadi kalau memang itu eh, bisa jadi solusi gitu kan. Dan mungkin ada yang bilang jembatannya dihancurin, itu juga bisa gitu. Mungkin itu sih untuk pengertian make problem dan bagaimana kita memberikan berbagai solusi di masalah yang kita hadapi. Next. Nah, kita masuk ke design thinking-nya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa design thinking itu terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan perlu kita ketahui juga bahwa design thinking ini adalah suatu proses yang non-linear, teman-teman. Maksudnya di sini adalah prosesnya itu nggak melulu mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tapi bisa jadi kita mulai dari define, kemudian ideate, balik lagi define, terus prototype. Itu bisa jadi. Cuman secara umum memang dimulai dari proses empathize sampai proses test. Jadi apa sih design thinking? Design thinking itu sebenarnya adalah suatu kemampuan teknis atau hard skills yang bisa kita gunakan untuk memahami customer atau usernya kita di internal maupun eksternal perusahaan gitu. Jadi gunanya nanti kita bisa memberikan solusi atau inovasi terkait masalah yang mereka hadapi gitu. Untuk tahapannya nanti dijelasin di slide-slide selanjutnya. Next, Kak Yovita. Nah, ini tahapan yang pertama itu adalah empathize. Sesuai dengan namanya, ini adalah satu tahapan di mana kita berempati, kita coba mengenali apa yang dibutuhkan sama customer atau usernya kita gitu. Kita coba berada di posisinya customer untuk tahu sebenarnya mereka itu ada kendala apa sih gitu. Dan apa yang mereka inginkan. Dan gimana sih kita tahu kondisi atau pandangan yang mereka terkait produk dan jasa yang kita tawarkan itu adalah kita bisa dengan melakukan proses observasi atau dengan proses wawancara. Kita coba tanyakan secara mendalam untuk menggali apa yang mereka inginkan gitu. Next aja Kak Yuvita. Oke. Oh ya, tadi juga lupa aku sampaikan untuk customer maupun user itu bukan cuma sebatas orang yang menggunakan produk dan jasa organisasi atau perusahaannya kita ya, tapi di lingkup kecil pun, di lingkup unit kerja, itu juga ada user sama customer kita. Itu adalah atasan atau mentor kita di magang. Itu juga termasuk customer sama user kita. Jadi yang perlu kita ibaratnya puaskan gitu dengan inovasi ataupun pekerjaan yang kita berikan. Terus lanjut eh, ke tahap selanjutnya itu define. Ini balik, mohon maaf Pak. Oke. Ini sesuai dengan namanya, itu adalah tahap kita mendefinisikan permasalahan yang dialami oleh user yang kita tuju, sesuai dengan hasil proses empatasinya tadi. Jadi kita coba menggodok lagi nih dengan berbagai macam jawabannya mereka, sebenarnya problem statement mereka yang utama itu apa sih gitu. Dan ini suatu proses yang paling menantang dan kritis teman-teman, karena dengan kita coba mendefinisikan problem statement yang baik dan jelas, itu bisa menjadi modal yang bagus bagi kita untuk memberikan solusi dan inovasi ke depannya gitu. Dan proses pembuatan problem statement itu pun bisa dengan cara brainstorming sama anggota tim. Jadi kita bisa sama-sama sepakat masalah apa yang bakalan kita uh, berikan solusi. Itu. Mungkin next aja. Terus tahap ketiga itu adalah ideate. Itu sesuai dengan namanya, tahapan ini adalah tahapan di mana kita coba memberikan ide atau solusi terkait masalah yang sudah kita definisikan sebelumnya gitu. Dan perlu dipahami juga di sini yang paling penting itu adalah kuantitas idenya teman-teman. Jadi bukan kualitasnya. Jadi jangan ragu untuk memberikan ide teman-teman. Gak cuma satu, kalau bisa lebih juga lebih baik gitu. Coba keluarkan ide-ide yang out of the box,
Dan nanti di akhir proses ini, di fase ini kita bisa sama anggota tim bisa bareng-bareng nih untuk diskusi ide mana yang paling memungkinkan untuk kita gunakan sebagai proyek inovasinya gitu. Dan juga perlu diperhatikan juga dalam proses pembentukan ide ini, kita jangan ragu ya. Jadi kalau bisa kita bisa aktif memberikan ide. Mungkin next aja. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah prototype. Tahapan ini adalah tahapan kita coba mengimplementasikan dari ide yang sudah kita pilih sebelumnya gitu. Kita coba buat suatu market yang jelas itu fiturnya apa aja, yang apakah fitur-fitur itu sudah menjawab dari uh, masalah yang sudah kita definisikan sebelumnya gitu. Dan perlu diingat juga dalam proses prototipe ini yang penting itu sebenarnya ya fitur-fiturnya tadi. Apakah fiturnya itu sudah menjawab masalah yang sudah kita definisikan atau enggak. Untuk masalah desain itu bisa kita kesampingkan aja gitu. Jadi di akhir aja. Jadi coba prioritaskan mana fitur-fitur yang paling menjadi uh, jawaban dari masalah yang kita hadapi. Dan untuk prototype sendiri itu ada dibagi menjadi dua, teman-teman. Mulai dari high-five prototype dan juga low-five prototype. Nah, bedanya apa? Kalau high-five prototype itu biasanya digunakan apabila inovasi ataupun solusi yang kita tawarkan itu berhubungan sama teknologi. Misalnya dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk website. Jadi di sana kan jelas tuh tampilannya seperti apa, user interface-nya seperti apa, tombol-tombolnya seperti apa, fitur-fiturnya yang ada itu apa aja gitu. Terus untuk yang lo-fi prototype itu biasanya digunakan untuk um, inovasi kita yang dalam bentuk program kerja misalnya atau kebijakan gitu. Jadi kita coba rancang nih di dalam suatu secari kertas uh, kebijakan apa yang mau kita buat atau program kerja apa yang mau kita buat, timelinenya seperti apa dan sebagainya. Jadi di sana bisa dijelaskan. Mungkin next aja. Nah, tahapan terakhir adalah tahapan testing, teman-teman. Jadi tahapan ini adalah tahapan di mana kita coba bawa prototipe-nya itu untuk diujikan ke customer ataupun usernya yang sudah kita wawancara tadi di tahap pertama, empathize. Jadi kita coba tanya nih, kita berikan juga kesempatan bagi mereka untuk mencoba ide maupun solusinya kita dari prototipe tadi. Setelah mereka coba, kemudian kita coba gali lagi nih pandangan mereka atau pendapatnya mereka, apakah itu sudah sesuai dengan keinginan mereka atau enggak gitu. Dan kalau misalnya enggak sesuai, kita bisa lakukan iterasi ulang atau balik lagi ke tahap sebelumnya. Apakah itu prototype atau balik lagi ke tahap define atau malah balik lagi ke tahap empathize gitu. Itu sah-sah aja dan boleh-boleh aja karena kan balik lagi ke pengertian design thinking itu satu proses yang non linear gitu kan. Bukan siklus yang berjalan eh, dari awal akhir terus dari awal dan akhir lagi bukan seperti itu. Mungkin itu saja untuk design thinking memang nggak terlalu banyak tapi mem eh, sangat dibutuhkan ya di dunia sehari-hari dan di dunia kerja. Jadi semoga teman-teman sudah ngerti dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya nanti di magang gitu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di breakout room atau tanya langsung ke kakak-kakak fasilitatornya juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya balikan lagi ke Pak Ian. Terima kasih Pak.